Shalom. 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 Haleluya. Puji Tuhan di hari yang indah ini, di mana Tuhan masih memberikan kita kemenangan, perkenanan Tuhan untuk kita bisa beribadah dalam ibadah doa penyembahan saat ini. Mari saya terus mengajak kita untuk betul-betul merindukan lawatan Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hati, datanglah sebagai penyembah Tuhan, datanglah sebagai rumah doa Tuhan. Buka hatimu seluasnya, buka suaramu, tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Puji Tuhan. Mari kita rindukan kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memulihkan hati kita, memberkati hidup kita, memberkati ibadah kita saat sore malam hari ini. Yesus kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati. Sekali lagi dari atas. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari bersama bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, sekali lagi segala pujian syukur kami bagimu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
pujian kami, syukur, pengagungan, penghormatan kami Tuhan. Saat ini kami bawa dan kami persembahkan kepada Tuhan yang selalu hadir memberkati kami, yang selalu hadir memberkati ibadah kami, yang selalu hadir dengan kemuliaan-Mu yang gilang gemilang di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini kami datang memuliakan Engkau, memuji kebesaran-Mu Tuhan, menyembah Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Berkati ibadah kami saat ini dari awal pada akhirnya. Roh Kudus Allah mengurapi kami semua, memberikan kami sukacita, kobaran kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dilayakkan bertemu muka dengan Engkau saat ini. Berkati kami semua, berkati para pelayan-Mu. Segala pekerjaan iblis yang mengganggu konsentrasi kami, saat kami mau sungguh-sungguh masuk lebih dalam hadirat-Mu untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan, kami tolak, dihancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami ribu naik ke gunung-Mu yang kudus. Itu sebabnya sucikan dan kuduskan hati kami, layakan kami sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami habiskan ibadah kami saat sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita bagaikan berjuang naik ke gunung Tuhan. Datanglah dengan hati yang suci dan tulus kepada Dia. Sucikan dan kuduskan hati ini. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini ya Tuhan, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Ini kerinduan kita. Sucikan dan kuduskan hati. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Sekali lagi kita akan datang menyembah Tuhan, persembahkan tubuh, jiwa, roh kepada Dia. Sucikan dan kuduskan hati ini. Tubuh, jiwa, roh kita milik Tuhan, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Sekali lagi, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, haleluya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Yang mau angkat tanganmu bagi Tuhan, meninggikan Dia. Mulialah nama-Mu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, tiada lain, tiada lain seperti Engkau. Sembah Tuhan. Besar kuasa-Mu, Dia layak kita tinggikan, Dia layak kita agungkan, hanya Dia yang layak dimuliakan, hanya Dia yang layak kita sembah, sebab Dialah pemilik hidup kita, Dialah pemilik tubuh jiwa roh kita. Serahkan, persembahkan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Ini kami penyembah-Mu Bapa, ini kami penyembah-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, masuk lebih dalam dan lebih dalam, masuk lebih dalam dan lebih dekat. Sebab Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu, nama-Mu Bapa. Oh, segala lutut bertelut mendengar nama-Mu, segala lidah mengaku nama-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami buka hati kami buka suara kami, karena Engkau yang layak dipuja. Di bumi, di surga, seruan haleluya. Bala tentara surga-Mu, malaikat-Mu menyembah-Mu, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mau masuk lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Itu sebabnya izinkan kami untuk lebih dulu mendengar firman-Mu sebagai pendorong utama untuk kami masuk lebih dalam menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku
karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dari atas sekali lagi, mari bersama bangkit berdiri semuanya. Ku yakin kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Untuk kami, untuk kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Saat Kau bertindak, firman-Nya segala-galanya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ini kepercayaan kami Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami pegang kuasa firman-Mu. Karena firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu lah yang menciptakan segala dunia dan isinya, segala alam semesta ini. Firman-Mu lah Tuhan yang sudah memberkati hidup kami, memberikan segala yang kami butuhkan. Bahkan firman-Mu lah Tuhan yang meniadakan kemustahilan di dalam kehidupan kami. Ini kami datang kembali bagaikan Maria di akhir zaman mengambil tempat yang terbaik. Kami mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Mohon pengurapan-Mu mengurapi seluruh kami sidang jemaat, agar mampu mendengar firman-Mu Tuhan dengan sikap cara yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana seorang murid yang berkenan di hati-Mu Bapa. Hamba-Mu oleh karena belas kasih kemurahan Tuhan saja sungguh-sungguh bergantung akan pengurapan Tuhan. Sungguh-sungguh bergantung akan perkenan-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai dengan isi hati-Mu Bapa. Di tengah-tengah kami sidang jemaat yang Kau kasih ini, jikalau masih ada sisa kuasa iblis setan mengganggu konsentrasi kami tolak dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Kami siap menerima sabda-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan.
Kembali saya menyapa shalom, haleluya. Biarlah damai sejahtera kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan yang tiada ternilai dan terbalaskan. Bagaimana Dia masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam penggembalaan kita ini, mari pergunakan waktu-waktu yang indah dan baik ini untuk kita sungguh-sungguh seperti Maria di akhir zaman mengambil tempat yang terbaik untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Puji nama Tuhan. Di hari-hari ini kita sudah diberkati dengan firman-firman dalam penggembalaan yang terus membimbing kita, membawa kita bagaikan tongkat penggembalaan, kita sekawanan domba Allah yang terus dituntun dengan langkah-langkah yang pasti menuju tujuan yang benar-benar sudah Tuhan persiapkan. Itulah Yerusalem yang baru. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat kita mau benar sama seperti Yesus benar, maka kita harus menerima seluruh kebenarannya. Amin. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau benar seperti Dia benar. Maka jikalau itu kita aminkan dan kita mau, iya Tuhan, aku mau hidup benar sama seperti Yesus benar, maka kita harus menerima seluruh kebenarannya. Harus menerima. Di saat kita mau kudus sama seperti Dia yang adalah kudus, maka kita harus mengalami semua karya pengudusannya. Firman Tuhan juga mengatakan demikian, hendaklah engkau kudus sama seperti Dia adalah kudus. Lalu kita berkata, amin, iya Tuhan, aku mau kudus seperti Engkau. Maka kita harus menerima karya pengudusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga itu terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian juga hari-hari ini kita juga dibawa untuk kita menjadi sidang jemaat yang memiliki kualitas rohani murni seperti perawan. Itu firman penggembalaan yang kita dengarkan. Ya, kita sedang dibawa untuk menjadi sidang jemaat, untuk menjadi gereja Tuhan, untuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang dilayakkan kelak, memiliki kualitas rohani murni seperti perawan, maka kita juga harus selalu mau dimurnikan. Gak mungkin Bapak Saudara, oh aku mau murni seperti perawan Tuhan. Tetapi setiap Tuhan mau memurnikan hidup kita, kita tolak. Setiap kita mau memurnikan hidup kita, kita menghindar. Maka kapan terjadinya murni seperti perawan? Itu sebabnya mari, jikalau kualitas ini harus ada dalam hidup kita, maka seluruh sidang jemaat Tuhan, kita semua harus selalu mau dimurnikan. Ingat itu saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan lihat di dalam 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Saya bacakan di tempat ini, Bapak Saudara baca. Ya. Bapak Saudara baca yang keras. Sampai isi rumahmu mendengar, tapi jangan sampai mengganggu tetanggamu. Itu ingat ya. Kalau sampai saya bilang keras sampai ganggu tetangga, saya salah ya. Jangan sampai mengganggu tetanggamu. Mari, saya akan bacakan dari tempat ini, perhatikan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saat kita menyerahkan hidup kita untuk selalu mau dimurnikan, apa yang dimurnikan? Ya seluruhnya. Hati kita dimurnikan.
pikiran kita dimurnikan, perasaan kita dimurnikan. Sampai dalam ayat ini kalian memiliki perasaan, pikiran dan perasaan sama seperti Kristus. Itu pikiran perasaan yang dimurnikan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hati kita dimurnikan, hidup kita dimurnikan, karakter kita dimurnikan, sifat kita, tabiat kita, iman kita, semuanya harus selalu mau dimurnikan. Inilah firman yang Tuhan sampaikan lewat Rasul Paulus, secara khusus disampaikan kepada anak rohaninya, Timotius muda. Tetapi secara umum disampaikan kepada sidang jemaat yang dilayani oleh Timotius, dan juga sekarang meluas kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Ini firman yang juga ditujukan kepada kita. Seluruh hidup kita harus mau dimurnikan. Nah, lewat ayat 18 dan 19 ini saya hanya bagikan malam hari ini ada 2 poin. Ada 2 poin sebagai ciri orang Kristen yang mau dimurnikan. Ada 2 poin yang saya bagikan bagi kita semua pada malam hari ini, ciri orang Kristen yang mau dimurnikan. Ya, sudah barang tentu saya tidak pernah lelah mengatakan bukan ini saja. Banyak pastinya ciri-ciri di dalam Alkitab, karena Alkitab ini sungguh-sungguh luar biasa kaya ajaibnya. Tidak akan pernah habis-habisnya siapapun mau belajar firman Tuhan ini. Itu sebabnya malam hari ini cukup 2 Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama dikatakan di sana ayat 18, saya akan baca ulang, perhatikan ayat 18. Ya, tadi kita sudah baca ayat 18 sampai 20 ya. Saya baca ayat 18 ulang. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Firman nubuat tentang Timotius. Ya, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Puji Tuhan. Ciri orang Kristen yang pertama ya, yang mau dimurnikan adalah hidup dituntun dan dikuatkan oleh nubuatan firman. Hidup dituntun dan dikuatkan oleh firman nubuatan. Nubuatan firman sama aja Bapak Saudara. Firman pengajaran yang benar sama aja. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus sama saja. Jangan bingung dengan istilah itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sama saja. Jadi ini ciri pertama. Orang Kristen yang mau dimurnikan cirinya adalah hidup dituntun dan dikuatkan oleh firman nubuatan, firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar yang kita dengarkan di dalam pengembalaan ini, firman pengajaran yang benar yang kita dengarkan di luar pengembalaan yang benar. Hati-hati ya, harus hari-hari ini betul-betul kita waspada terhadap ajaran. Ada yang mirip tapi tak sama, ada yang tak benar tapi sepertinya benar. Ada yang asli tapi sepertinya palsu. Hati-hati Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hidup kita dituntun berarti kita mau selalu mengikuti perintah, selalu mau mengikuti kegerakan, selalu mau mengikuti arah tujuan yang Tuhan perintahkan. Seperti halnya kawanan domba yang dituntun oleh seorang gembala. Kalau mau dituntun berarti mau selalu mengikuti perintah, kegerakan yang terjadi, yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, arah tujuan Tuhan yang Tuhan mau. Kalau kita mau dituntun berarti kita mau selalu dalam kawanan ini. Kita mau selalu dalam kawanan ini. Tuhan Yesus tidak akan pernah mau domba-dombanya keluar dari kawanan. Tidak akan pernah mau. Itu sebab dalam perumpamaan dalam ayat firman Tuhan yang lain, saat 100 domba dituntun oleh seorang gembala, ternyata ada satu yang kurang, lalu dia cari itu. Karena itu menjadi arti yang jelas, Tuhan tidak pernah mau ada satu pun di antara kita yang keluar dari kawanan ini. Karena kita harus dituntun oleh Tuhan. Mazmur pasal 31, Mazmur pasal 31, ayat 4 saja. Mazmur pasal 31 ayat 4, nanti kita sambung Mazmur 43 ayat 1 sampai 4. Ya, saya sebutkan supaya nanti siap-siap ya. Mazmur 31 ayat 4 dulu, nanti setelah ini Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan 4.
Mazmur 31 ayat 4 demikian. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau menuntun dan membimbing aku. Wah, puji Tuhan. Kita sambung saja untuk lebih lengkap Bapak Ibu Saudara. 43 ayat 1 sampai dengan 4. 43 ayat 1 sampai dengan 4. Perhatikan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Puji Tuhan. Tuntutan Tuhan bukan saja menuntun kita harus dalam satu kawanan ke arah tujuan, tapi juga nanti kita dituntun betul-betul naik ke gunung Tuhan. Jangan lupa, naik ke gunung Tuhan. Ya, naik ke gunung Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, dituntun. Berarti kita selalu mengikuti perintah Tuhan, mengikuti kegerakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan suruh gerak kemana? Ayo. Ya, kalau kita bahas lagi kegerakan Tuhan itu, wah, gak selesai malam hari ini. Ayo. Tuhan sedang gerakkan kita lewat firman pengembalaan. Ayo. Harus punya kualitas rohani di akhir zaman ini. Ayo, itu juga harus kita ikuti. Ya, kita harus ikuti. Arah tujuan Tuhan harus kita ikuti. Dituntun berarti kita selalu dalam kawanan yang Tuhan mau di tengah-tengah kita pada saat ini. Ayo saling berdoa. Tidak ada satupun yang keluar dari kawanan. Tidak ada satupun yang dicomot dari kawanan, karena serigala-serigala semakin buas dan liar untuk menerkam kita. Hati-hati Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hati-hati. Ya, kita perlu hati-hati. Itu dituntun lalu dikuatkan. Tadi poin pertama, hidup dituntun dan dikuatkan oleh firman nubuat. Dituntun kita sudah bahas tadi secara sederhana, mari kita lakukan. Lalu yang kedua dikuatkan. Dikuatkan berarti kita diberi kemampuan untuk menang atas kelemahan diri kita. Setiap orang punya kelemahan. Jikalau kita tidak menang atas kelemahan kita, gak mungkin kita bisa kuat. Dan kalau kita tidak kuat, bagaimana kita bisa menguatkan saudara kita yang lemah? Ada firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah yang lemah. Iya, kita harus lakukan itu. Tapi bagaimana kita bisa menguatkan saudara kita jikalau kita belum kuat? Itu sebab mari kita mau dikuatkan dulu. Kita menang atas setiap kelemahan kita. Karena pada akhirnya salah satu tujuan kalau kita menjadi kehidupan yang kuat, kita bisa menguatkan yang lemah, menguatkan istri kita yang lemah, menguatkan anak kita yang lemah, menguatkan saudara seiman kita dalam satu pengembalaan yang lemah, menguatkan siapapun orang yang datang kepada kita dalam kelemahan-kelemahan, kita bisa kuatkan mereka. Kita menang atas setiap kelemahan-kelemahan diri sendiri. Dikuatkan berarti kita menang, diberi kemampuan untuk menang atas setiap masalah, setiap tantangan, setiap peperangan rohani. Ayub 17 ayat 9. Ayub pasal 17 ayat yang ke-9. Ayub 17 ayat yang ke-9. Ayub 17 ayat ke-9. Meskipun begitu banyak orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Nah ini, kita dikuatkan itu bukan kekuatan yang gitu-gitu aja, atau kekuatan yang memudar, tetapi harus kekuatan yang bertambah-tambah kuat. Secara khusus dikatakan di sana, kita bisa bertambah-tambah kuat kalau tangan kita bersih, kalau hidup kita adalah orang benar. Harus betul-betul memperjuangkan kehidupan sebagai orang benar, dan harus sungguh-sungguh menjaga supaya tangan kita bersih, dikatakan. Tangan kita bersih.
Ya, apa yang dilakukan oleh tangan ini? Banyak Bapak Saudara. Ya, bisa saja menolong orang. Ya, memberikan korban, mempersembahkan korban. Saat engkau memberi dengan tangan kananmu, jangan sampai tahu tangan kirimu. Itu salah satu bentuknya, tangan yang bersih. Memberi tanpa pamrih, banyaklah. Tangan ini adalah organ tubuh yang banyak sekali membuat kita melakukan ini dan itu. Salah satunya yang melakukan firman secara global. Melakukan firman apa? Ya banyak. Tapi usahakan yang kita lakukan adalah dengan bersih, tangan yang bersih. Ya, tangan yang bersih. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini dia, kita dikuatkan. Ya, untuk melengkapi Ayub, Efesus 6. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ayat 10 sampai dengan 13 saja. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 13 saja. Perhatikan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan sudah siapkan perlengkapan senjata Allah bagi kita. Hanya saja tergantung kita mau pergunakan semuanya atau tidak. Kalau mau mempergunakan, jangan nanggung. Salah satu tujuan ayat ini dipertegas kepada kita malam hari ini. Kalau mempergunakan senjata Allah, harus lengkap. Kenapa harus lengkap? Karena lawan kita nggak main-main, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Nggak main-main. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, jangan pernah menganggap orang yang punya darah dan dagingnya itu musuh kita. Anehnya kita kan, jelas-jelas saudara seiman satu pengembalaan bisa kita musuhi. Aneh itu. Mau dia nggak saudara seiman dalam pengembalaan pun belum dia terima Yesus, asal ada darah dan dagingnya, firman Tuhan mengatakan itu bukan musuh. Itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah pemerintah iblis maksudnya. Penguasa-penguasa kegelapan, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat. Itu yang sedang kita lawan hari-hari ini, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena lawan kita bukan main-main, maka kalau menggunakan senjata Allah yang lengkap, jangan nanggung. Jangan nanggung. Kalau kita mempergunakan perlengkapan senjata Allah, kita terus dikuatkan. Kalau kita terus dikuatkan, maka kita akan selalu terus diberi Tuhan karunia anugerah kemenangan atas setiap kelemahan diri sendiri, atas setiap masalah tantangan maupun peperangan rohani. Jangan lupa, peperangan rohani saudara. Ya, peperangan rohani. Ada yang sudah mengalami, ada yang belum. Yang belum siapa? Ya pastinya anak-anak kita lah. Mereka belum ngerti apa itu peperangan rohani. Tanya sama anak sekolah minggu, anak-anak remaja, peperangan rohani ya, belum ngerti mereka. Belum ngerti. Tapi pada saatnya semua kita akan mengalami yang namanya peperangan rohani. Oleh sebab itu mari kita perlu dikuatkan. Dikuatkan oleh firman nubuat. Yang terakhir, poin kedua, sebagai bagian dari ciri orang Kristen yang mau dimurnikan. Kembali tadi dalam 1 Timotius. Saya baca kembali ayat 18. Ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dibuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni.
Yang kedua adalah hidup sebagai pejuang yang baik. Hidup sebagai pejuang yang baik. Pertanyaannya, apa yang sedang kita perjuangkan hari-hari ini? Seorang ayah, seorang ibu mungkin sedang memperjuangkan kelanggengan rumah tangganya. Orang tua yang mungkin sedang memperjuangkan masa depan anak-anaknya. Seorang buruh mungkin yang sedang memperjuangkan untuk dia tetap bekerja, jangan sampai di PHK. Masing-masing kita punya perjuangan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Seluruh dunia saat ini memperjuangkan kesehatan di atas segalanya di masa-masa pandemi ini. Apa yang sedang kita perjuangkan hari-hari ini? Tapi jangan lupa, perjuangan yang pertama dan yang utama adalah memperjuangkan ibadah pelayanan kita. Amin. Amin, Bapak Saudara, jangan lupa dong. Ya. Ayo silahkan para suami memperjuangkan kelanggengan rumah tanggamu, istri, anak, orang tua, siapapun kita. Yang bekerja silahkan, yang bisnismen silahkan. Sedang berjuang hari ini, bangkit. Ayo silahkan. Tapi jangan lupa, bukan itu yang pertama dan yang utama. Yang pertama dan yang utama adalah memperjuangkan ibadah pelayanan kita. Kolose pasal yang kedua. Surat Kolose pasal yang kedua. Surat Kolose pasal yang kedua. Haleluya. Ayat 1 sampai dengan 5 kita baca. Perhatikan, ayat 1 sampai dengan 5. Setelah ini ada ayat terakhir, kita akan datang menyembah Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Dikatakan di sana perjuangan yang utama adalah supaya memperoleh segala kekayaan, ayat 2b, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Tepatnya ibadah pelayanan kita. Yang utama, kita bisa mengenal rahasia Allah Kristus. Mungkin di rumah masing-masing. Kita membaca Alkitab sendiri, membaca catatan kita sendiri, bergumul sendiri, boleh Bapak Saudara. Tapi yang pertama dan yang utama adalah di dalam ibadah pelayanan, di mana kita harus bisa berjuang untuk memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup sebagai pejuang yang baik. Kita harus lakukan ini dengan baik. Ayo kita lakukan ini dengan baik. Hidup sebagai pejuang yang baik. Sebagai orang tua, jadilah orang tua yang baik. Ayah, jadilah ayah yang baik. Ibu, jadilah ibu yang baik. Pebisnis, jadilah pebisnis yang baik. Buruh-buruh, pekerja apapun, jadilah yang baik. Jadilah yang baik. Tapi yang pertama dan yang utama adalah memperjuangkan ibadah pelayanan. Ini harus kita berjuang dengan baik. Harus kita perjuangkan dengan baik. Haleluya. Haleluya. Ini ciri orang Kristen yang dimurnikan. Apa yang dimurnikan? Seluruh hidupnya. Hati, pikiran, perasaan, iman, sifat tabiat, karakternya harus dimurnikan. Sampai benar-benar murni seperti perawan. Ayat terakhir bagi kita, Mazmur 24.
Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan 6 saja. Ayat 3 sampai dengan 6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub, Selah. Kalau kita tadi ingat, tuntunan Tuhan salah satu juga menuntun kita naik ke gunung Tuhan yang kudus. Kehidupan yang mau memiliki kualitas murni seperti perawan, dia pasti mau naik ke gunung Tuhan. Dia pasti mau naik ke gunung Tuhan. Malam hari ini dalam ibadah penyembahan ini seperti kita sedang berusaha naik ke gunung Tuhan untuk bertemu muka dengan Tuhan. Ayo Bapak Saudara, jangan pernah sia-siakan. Ayo. Di saat kita sedang naik ke gunung Tuhan, ya secara otomatis, ya tanpa mungkin kita sadari, kita sedang dimurnikan. Ayo, kita sedang menjadi orang Kristen yang sedang dimurnikan. Sedang dimurnikan imannya, sedang dimurnikan tabiatnya, sedang dimurnikan karakternya. Oh, imannya apanya, hatinya, macam-macam. Sampai seluruh nanti. Sudah barang tentu bukan saat ini saja, ini harus kita terus lakukan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, mari kita akan datang menyembah Tuhan, para pelayan mempersiapkan diri. Jadilah orang Kristen yang mau dimurnikan. Mari sekarang tergantung Bapak Saudara. Saat ini kita mau datang menyembah Tuhan. Jikalau engkau mau dimurnikan, engkau mau naik ke gunung Tuhan. Engkau mau menyembah Dia. Engkau mau berdoa kepada Dia. Engkau mau dituntun oleh Tuhan ke gunung Tuhan. Haleluya. Karena orang-orang yang mau murni, yang bisa naik ke gunung Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita nyanyikan pujian dengan sayap-Mu. Sila jemaat Tuhan. Silakan ambil posisi, ada yang mungkin nyaman berdiri, silakan. Duduk silakan. Berlutut silakan, bersila silakan. Yang terpenting hatimu, sama-sama kita datang. Ayo kita sama-sama datang ke gunung Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Firman-Nya menuntun kita, menguatkan kita. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu, buka suaramu. Rasakan jamahan Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau. Nyanyikan pujian ini dengan tutup matamu. Konsentrasi. Sangat berharga waktu ini untuk kita menyembah Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kembali dari atas sampai kita merasakan jamahan Tuhan dalam hidup kita pribadi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, oh, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Sekali lagi dari atas, langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwa. Amin. Ini kami alami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap Dia mau bawa kita ke Yerusalem baru, ke gunung Tuhan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Kau pertolongan kami Tuhan. Dalam kondisi apapun Kau perlindungan kami. Kami berserah, kami berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan. Sekali lagi, Kau yang ku sembah. Dengan sayap-Mu, Yesusku, oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Mari kita sembah Dia, Yesus. Dia Raja kita selama-lamanya, Rajaku. Kekuatan kami, Tuhan Yesus. Kaulah perlindungan kami, Kaulah pertolongan kami. Mari sidang jemaat Tuhan, buka hatimu, buka suaramu.
yang mau bawa kita terbang tinggi. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kau sumber kuatku, Kau gembala yang baik, Kau gembala yang agung, menuntun membimbing kami ke mata air yang terang, ke padang rumput yang hijau. Oh, Kau jamin masa depan kami Tuhan. Haleluya. Ini kami menyembah-Mu Yesus, ini kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh kemuliaan kami Yesus. Kau Raja segala raja, Kau telah menang atas segala musuh kami. Kau yang menjamin kemenangan kami, Kau yang menjamin Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami mau seperti-Mu Yesus, kami mau seperti-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu Tuhan segalanya bagi kami. Perkataan-Mu, kuasa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya. Kami pegang janji-Mu, kami pegang janji-Mu. Kasih setia-Mu tak pernah berubah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang bertata di tempat yang maha tinggi, Kau bertata di tempat yang maha kudus. Kau Tuhan kami yang maha besar, Kau Tuhan kami yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami umat kepunyaan-Mu. Kami menyembah-Mu Bapa, kami tinggikan nama-Mu, kami naikkan mazmur kami, kidung pujian kami, pengagungan kami Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak terima semuanya. Bagi-Mu lah Tuhan kekuasaan, kemuliaan, kekuatan selamanya. Semuanya dari-Mu, bagi-Mu, oleh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh mulia nama-Mu, sungguh berkuasa nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih, syukur Tuhan Yesus. Syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, sangat
bersyukur, terima kasih. Kau baik Tuhan. Begitu banyak kemurahan hati-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Pujikan dengan segenap hati. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Sekali lagi, terima kasih. Mari bersama kita bangkit berdiri semuanya. Ucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih, ye ku bersyukur, ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih, sekali lagi ku bersyukur hanya bagi-Mu, oh Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Walaupun tidak pernah cukup dengan terima kasih, tapi kami mau terus berterima kasih. Tiada henti-hentinya Tuhan. Bahkan banyak terima kasih Yesus. Banyak syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau sangat-sangat baik. Sungguh amat baik. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus Allah, Roh kemuliaan memenuhi kami semua, menguasai kami semua,
sehingga firman-Mu menjadi hidup, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi rema, mendarat daging dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, beri kami kekuatan, kemampuan menjadi pelaku-pelaku yang setia akan firman Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur buat kepercayaan Tuhan yang sungguh berarti dan berharga. Biarlah hamba-Mu berhenti berkata, tapi firman-Mu terus bekerja menyempurnakan. Roh Kudus-Mu bekerja menyempurnakan firman-Mu dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyafaat, layakkan kami. Kami bersahati menyerahkan seluruh kehidupan, nikah-nikah sidang jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap kepala keluarga, setiap ibu rumah tangga, setiap buah-buah nikah sama-sama berjuang dengan baik, sehingga setiap keluarga-keluarga sidang jemaat menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, penuh kasih. Tidak ada keretakan, tidak ada perpecahan sedikit pun. Tuhan berkati semuanya. Berkati buah-buah nikah kami menjadi buah-buah nikah yang benar-benar bagaikan tunas Daud. Buah-buah nikah yang benar-benar bersiapkan menjadi terang Tuhan. Generasi-generasi Kristus yang dipersiapkan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat kami serahkan kehidupan mereka. Kami sebagai orang tua, keluarga, terbatas adanya mengawasi mereka. Tetapi Tuhan punya mata di segala tempat untuk memperhatikan buah-buah nikah sidang jemaat-Mu, melindungi mereka, membela mereka dari segala hal-hal yang Tuhan tidak inginkan terjadi. Tuhan, berkati kesehatan kami semua. Mungkin ada di antara sidang jemaat misalnya sedang dirawat karena terganggu kesehatannya, baik itu di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Saat kami berdoa, Tuhan tolong yang disebut namanya maupun tidak, Tuhan tolong. Bapak Saji, Pak Darsono Tempura, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Siapapun sidang jemaat-Mu Tuhan. Saat kami berdoa, hai Engkau sakit penyakit, kami perintahkan Engkau di dalam kuasa nama Yesus, oleh kuasa bilu-bilu Yesus, Engkau pergi. Mujizat kesembuhan, pemulihan terjadi Tuhan di seluruh sidang jemaat, khususnya yang saat sedang terganggu kesehatannya. Kami doakan buat setiap mata pencaharian sidang jemaat Tuhan. Apapun itu bentuknya yang sesuai dengan firman Tuhan, kami berdoa dan kami percaya janji Tuhan, jaminan Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub 30, 60, 100 kali lipat terjadi Tuhan. Semuanya selalu ada pembukaan jalan baru, pintu-pintu baru. Karena bagi Tuhan terlalu mudah untuk mengerjakan hal jasmani di tengah-tengah kami. Karena Engkau gembala kami yang baik, gembala kami yang agung. Berkati setiap agenda ibadah pelayanan kami sepanjang minggu ini. Tolong Tuhan, biar Engkau terus hadir di tengah kami. Di rumah sidang jemaat-Mu yang sementara ini kami masih ibadah online. Tolong Tuhan, berikan selalu firman Tuhan yang dibukakan menjadi makanan rohani, menyehatkan, mendewasakan kami. Tolong jemaat-Mu Tuhan untuk juga beribadah dengan cara yang berkenan kepada Engkau, dengan hormat dan takut kepada Engkau Tuhan. Imam-imam-Mu Tuhan yang melayani sesuai dengan pos masing-masing, Tuhan berikan Tuhan tanggung jawab yang sepenuhnya. Berkobar-kobar, terus bersemangat Tuhan memberikan yang terbaik. Beri kesehatan semuanya kami, khususnya para pelayan-pelayan. Dan berdoakan buat ibu gembala kami Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan sebagai gembala sidang kami di tempat ini. Engkau Tuhan terus pakai hamba-Mu dengan hikmat, dengan kewibawaan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan kesehatan kekuatan baru bagi hamba-Mu melalui dari Engkau Tuhan kepada hamba-Mu. Pakai Tuhan ibu gembala kami sebagai ibu rohani kami untuk memperhatikan kami domba-dombanya di tempat ini yang Kau percayakan. Tolong hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami berkati Tuhan. Di masa-masa pandemi ini berkati pemerintah pusat sampai daerah, terus bekerja sama Tuhan, sehingga semuanya bisa diatasi dengan baik. Kami serahkan juga buat kota Kabupaten Mojokerto di mana Engkau Tuhan tetapkan kami berdomisili di sini. Berkati kesejahteraan kota Kabupaten Mojokerto, kami doakan Tuhan berkati. Karena kesejahteraan kota Kabupaten kami juga kami akan mengalami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rencana-rencana untuk perkembangan kemajuan
pelayan-pelayan kami di pengembalaan ini, berkati Tuhan. Berkati segala sesuatu yang kami butuhkan, berkati Tuhan. Semuanya guna hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa siapa yang bisa kami ungkapkan pada malam hari ini. Masih banyak tentunya Tuhan. Kau melihat setiap hati kami. Kau melihat setiap kerinduan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyampaikannya ke hadirat-Mu, ke tahta-Mu Bapa. Dan kami percaya waktu-Mu tetap yang terbaik. Engkau akan jadikan semua indah. Karena Engkau Tuhan kami yang tidak pernah gagal di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, berkati seluruh para pelayan-Mu yang sudah melayani saat ini. Berkati semuanya Tuhan. Kau pakai terus kami dengan karunia, dengan talenta yang semakin Kau perkaya Tuhan. Kau lengkapi. Semuanya guna hormat bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukalah hatimu seluasnya dan arahkan kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita naik ke gunung yang kudus, maha kudus Yerusalem baru, rumah Bapa yang kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau menerima berkat ini dan diberkati melimpah, katakan sama-sama amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, bersekutu kembali dalam ibadah-ibadah kita mendatang. Haleluya.